Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Perkenalkan, saya Anissa Nubaiti sebagai Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dengan dua anggota lainnya, yaitu Ibu Wiwin Aminah dan Bapak Arif Ferdinand. Oke, baik. Untuk pengabdian masyarakat kali ini kita akan melaksanakan secara daring, karena dalam masa pandemi seperti ini tidak dimungkinkan untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat seperti biasanya. Biasanya kita sudah sering lakukan dan rutin dilakukan setiap semesternya dengan acara seminar dan workshop, tapi untuk saat ini kita hanya bisa melakukan pengabdian masyarakat ini melalui daring atau online. Tapi semoga keterbatasan ini semua tidak mengecilkan semangat para pedagang pasar semua, dan semoga kita dapat terus tetap menimba ilmu apapun kondisinya. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kita akan memaparkan materi tentang pembuatan laporan keuangan secara sederhana, yang nanti dimana akan diberikan tips-tips juga untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang memang Bapak Ibu sedang hadapi gitu ya, terkait dengan bisnis dan usahanya. Baik, akan kita akomodir nanti setelah materi tersampaikan akan ada diskusi dan tanya jawab. Oke. Berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan dapat mengikuti seluruh rangkaian acara program pengabdian masyarakat ini hingga akhir, dan semoga materi yang kami sampaikan pun dapat bermanfaat bagi ibu dan bapak semua dan dapat segera diimplementasikan bagi usaha ibu dan bapak. Baik, terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan atas semangatnya. Semoga program pengabdian masyarakat kali ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, selanjutnya akan ada Ibu Wiwin Aminah yang akan menyampaikan materinya terkait pembuatan laporan keuangan secara sederhana bagi para pedagang pasar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 hal yang ingin saya share dengan Ibu dan Bapak, ingin saya bagi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memahami. Oke, yang pertama adalah buku pemasukan dan pengeluaran. Nah, kenapa hal ini penting? Karena harus dipisahkan ya Bapak dan Ibu. Sebetulnya berapa sih pemasukan itu yang kita dapat, kemudian berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan. Namun, Bapak dan Ibu harus bisa memilah dan memisah. Berapa sebetulnya uang yang bersumber dari usaha dagang, berapa yang bersumber dari yang lain-lain. Penting Bapak dan Ibu untuk memisahkan secara catatan, teridentifikasi bahasa kerennya. Jadi harus bisa dipilah, dipisah berapa yang dari usaha dagang dan berapa yang dari lain-lain. Oke, jelas ya Bapak dan Ibu? Kemudian selain buku pemasukan dan pengeluaran ini, ada juga buku tentang hutang piutang. Kenapa Bapak dan Ibu harus punya? Nah, ini sebetulnya di dalam buku penjualan harus ada data, harus ada catatan. Berapa penjualan yang laku hari ini? Dari yang laku dijual ini, berapa yang menjadi kas, yang tadi masuk ke buku pemasukan? Dan ada beberapa pelanggan yang berhutang. Jadi Bapak dan Ibu menghutangkan, yang disebutnya dengan piutang. Jadi kita lanjutkan dengan buku pengeluaran. Buku pengeluaran ini mencatat seluruh pengeluaran
yang berhubungan dengan usaha dagang Bapak dan Ibu. Dan juga apabila ada yang di luar usaha, harus juga terpisahkan. Ibu catat ya. Kita akan meneruskan, tadi saya sudah menyampaikan tentang piutang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu pun harus punya pengawasan tentang hutang. Hutang Bapak dan Ibu. Contoh, Bapak dan Ibu membeli barang dagangan, namun belum lunas semuanya. Karena pada saat Anda belanja, uang Anda kurang. Kemudian Anda bilang ke vendornya, ke pedagangnya, saya akan bayar seminggu kemudian ya, Mas, misalnya, atau Mbak. Nah, berarti Bapak dan Ibu berhutang. Hutang ini disebut hutang dagang. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu harus juga punya catatan hutang. Oke. Selanjutnya, ada pembukuan arus kas. Apa sih arus kas ini? Nah, di dalam buku kas ini benar-benar adalah buku kas yang dikeluarkan tunai. Buku arus kas keluar. Kemudian buku kas arus masuk. Betul-betul secara fresh money atau uang segar Anda terima. Itu buku penerimaan kas. Ya. Oke, di dalam buku penerimaan kas ini teridentifikasi berapa uang tunai yang masuk dari dagang, berapa uang tunai masuk dari sumbangan, berapa uang tunai masuk dari pinjaman, berapa uang tunai masuk dari penjualan. Itu harus jelas. Yang selanjutnya, bagaimana tentang buku catatan stok. Nah, ini tidak kurang penting dari buku kas. Catatan tentang barang sangat penting. Kenapa? Karena pada saat Ibu punya pengawasan, catatan barang yang keluar masuk dan barang yang tersisa, maka Ibu bisa menetapkan kapan Ibu belanja, supaya Ibu tidak rugi. Jika Ibu tidak punya catatan, Ibu akan ngawur dan Bapak belanja sak-sae itu seenak-enaknya, kapan aja, sak puruna. Kenapa Bapak dan Ibu harus punya catatan stok? Agar Bapak dan Ibu bisa mengendalikan, bisa mengawasi kapan saatnya kita belanja. Oke. Kemudian kita harus punya catatan inventaris barang. Supaya apa? Supaya barang ini terawasi. Contoh, misalkan Ibu dan Bapak punya peralatan di sini. Oh, Ibu punya etalase berapa biji. Nah, itu tuh harus dicatat. Supaya kita jadi tahu sebetulnya berapa sih kekayaan kita. Kita punya apa saja. Kemudian kita jadi tahu sudah berapa sih umurnya. Nah, dengan demikian kita bisa mencatat. Karena ini menjadi kekayaan. Menjadi modal Ibu. Selanjutnya inilah yang ujungnya. Bapak dan Ibu, saya tanya pada Bapak dan Ibu. Kalau penyelenggaraan usaha ini kita ingin untung. Kemudian dari mana tahu bahwa Bapak dan Ibu itu usahanya untung? Jika Bapak dan Ibu tidak punya catatan tentang untung dan rugi, maka Ibu dan Bapak tidak akan pernah. Bagaimana sih usaha kita? Kemudian, di dalam laporan laba rugi ini, bisa kelihatan, katakanlah Ibu dan Bapak ingin membuat laporannya per pekan, per minggu. Anda buat laporan laba rugi per minggu, jadi misalnya tiap hari Sabtu gitu, Anda membuat rekapitulasi berapa sih sebetulnya pendapatan, berapa sebetulnya biaya, sehingga di situ selisih pendapatan dikurangi biaya adalah untung. Jika pendapatan lebih tinggi, biaya lebih kecil, maka untungnya
besar. Tapi jika terbalik, biayanya lebih tinggi dari pendapatan, maka ibu menjadi rugi. Sekarang kita lihat. Di sini ada yang namanya transaksi itu kejadian, Bapak Ibu ya. Kejadian itu adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bisnis Bapak dan Ibu dan mengandung uang. Kita lihat ya, Bapak dan Ibu. Pertama, kita modal belanja. Nih, modal belanja di toko. Ada penerimaannya berapa? Ada 5 juta. Kemudian ada modal awalnya kita punya uang 5 juta yang Ibu belanjakan untuk jualan. Ya, Ibu punya uang 5 juta nih. Ini penerimaan itu artinya uang cash yang ada. Kemudian dipakai belanja nih sama Ibu 3 juta untuk barang dagangan. Nah, berarti ada saldonya 2 juta. Kemudian Ibu juga usaha nih, buka tokonya, dapat pendapatan 200.000 ini tunai. Maka ditaruhlah di sini. Jadi uang tunai Ibu menambah menjadi 2.200.000. Selanjutnya, Ibu jual barang lagi 500.000. Maka uang Ibu nambah. Nah, ini coba ini tolong. Ini saya ingin menyampaikan waktu awal tadi. Tolong Ibu lihat, di sini ada transaksi bayar arisan. Apakah bayar arisan ini bagian dari usaha dagang? Bukan. Oleh karenanya, ini Ibu harus dipisahkan nanti di dalam buku catatan arus kas pengeluaran dan pemasukannya, bahwa yang 200 untuk bayar arisan dan pulsa 100.000 bukan pengeluaran dagang. Sehingga nanti akan terpilah. Kemudian ini ada tips sederhana bagaimana katanya mengatur keuangan bisnis Anda. Nah tadi seperti saya bilang, pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Kemudian perlu membuat pembukuan terinci mengenai mengelola keuangan usaha. Sebetulnya yang paling enak kalau ada software tuh sistem yang dimasukkan di dalam komputer. Jadi di situ Ibu tinggal mengedit, masukkan nanti. Tapi sebetulnya ketika menggunakan sistem ini, apabila perdagangan Ibu sudah mulai melebar, omsetnya meninggi, sehingga agak sulit kalau pakai manual, ya. Kemudian berinvestasi itu seperti contoh misalnya tadi waktu saya cerita tentang ada jual tetangga Ibu atau kawan Ibu jual motor, kemudian Ibu beli si motor ini, kemudian Ibu gojekkan, disewakan ke tukang ojek. Oke. Ini apa yang disebut laporan keuangan. Tadi yang saya bilang salah satunya adalah laporan keuangan rugi laba. Kemudian yang keduanya adalah laporan kekayaan yang saya jelas tadi tentang inventaris ya. Itu pun yang dibuat laporan adalah bagian dari laporan keuangan. Ini adalah contohnya. Nanti ke depan mungkin Bapak dan Ibu kalau kita ketemu lagi secara tatap muka, bukan daring seperti ini, bukan online, kita akan berlatih workshop itu praktek. Jadi Bapak dan Ibu mempraktekkan, saya akan mengawasi sehingga Bapak dan Ibu bisa langsung paham apa yang disampaikan. Baik, demikian Bapak dan Ibu, hatur nuhun atas segala perhatiannya. Menyambung dan juga menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Wiwin dan juga Ibu Anissa. Apabila masih bingung, masih ada pertanyaan, bisa bertanya langsung kepada kami, atau di zaman canggih sekarang mah bisa bertanya ke Mang Google Bapak Ibu ya. Kada cukup ieu we amun sugan teh handphone tiasa internetan gitunya, daripada TikTokan, Instagraman atau YouTubean, biasa kamu ngecek di dia nya untuk memunculkan usaha Bapak Ibu. Termasuk abdi sarankeun oge Bapak Ibu cobian aplikasi buku warung dan juga kasir toko portable. Apabila Bapak Ibu sudah cukup paham apa yang disampaikan oleh Ibu Wiwin dan juga Ibu Anissa mengenai pemasukan pengeluaran utang piutang ini, pencatatan secara online bisa dilakukan di sini. Dicek oleh Bapak Ibu. Ini sangat bagus ini untuk memudahkan dan juga menambah wawasan Bapak Ibu. Bahkan bisa dipakai Bapak Ibu.
kalau bisnisnya bisa cukup maju, berkembang, bisa oke menggunakan ini anu berbayar, tapi ini anu berbayar ada Pawon, Muka Pos, Omega Pos, dan Kasih Pintar. Nah, untuk maju, Abi sarankan oke Bapak Ibu, apalagi di zaman kondisi Covid sekarang gitu kan, ketemuan berkumpul banyak orang dibatasi, juga daya beli masyarakat berkurang. Jadi, tapi pembelian secara online justru meningkat. Nah, Abi sarankan Bapak Ibu coba ya toko smart sekarang warung pintar. Jadi pembelian, penjualan termasuk pencatatan keuangan di sana ada. Coba pada intinya apa yang kami sampaikan selama ini, apa kita sampaikan untuk mendorong Bapak Ibu selain memahami pencatatan keuangan, juga untuk mendorong pemahaman Bapak Ibu mengenai bisnis. Ya, dalam artian semoga berkembang. Akhir kata kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian dimudahkan dalam usahanya, dilancarkan, dan juga selalu dalam naungan dan perlindungan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Muhammad Rasulullah. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.